Perkenalkan, nama saya Diputu Cahya Cantika. Saya Imadia Bagus Gira Papaditya. Saya Iputu Suara Pranidana Putra. Kami dari SMK Negeri 4 Negara, perwakilan Provinsi Bali. Lagi liatin apa sih? Fokus banget kelihatannya. Ini loh, aku lagi liatin berita soal pencemaran sungai akibat deterjen. Mana coba lihat. Ini Wah iya ya, kenapa bisa tercemar ya? itu dikarenakan deterjen yang ada di pasaran terbuat dari surfaktan, turna minyak bumi yang tidak terbarukan dan sangat sulit untuk teruraikan. Oh begitu. Coba saja ya jika ada deterjen yang ramah lingkungan. Bener juga ya. Ya udah deh, ayo kita ke kelas. Yuk. Cantika, tadi OSIS-nya ngumpul ngapain sih? Oh, ini tadi OSIS-nya habis ngebahas soal proker yang udah berjalan periode ini. Program apa itu yang dibahas? Membahas proker dari Sekbid Lingkungan soal ekoenzim limbah canang, karena program ini membantu mengurangi sampah limbah canang yang ada di sekolah. Memang jika sampah canang ini dibiarkan, apa yang akan terjadi? Jika sampah canang ini dibiarkan menumpuk, ia akan menghasilkan gas metana yang dapat memperparah pemanasan global. Oh, jadi begitu ya. Sepertinya itu program sangat bagus ya. Dikarenakan kita bisa mengurangi limbah canang yang ada di sekolah saat rahinan Purnamo dan Film dan Hari Raya Umat Hindu yang ada di Bali. Kalau begitu, bagaimana kalau kami berdua ikut membantu dalam program ini? Boleh aja sih, mumpung besok Rahina Purnama, mending kalian bantu aku buat mengumpulkan sampah sisa canang dari siswa-siswi yang ada di sekolah. Oke. Pembuatan ekoenzim. Siapkan alat dan bahan seperti jerigen, baskom, gunting, pisau, timbangan, limbah canang, gula merah, dan air. Memotong bunga limbah canang yang telah dipilih menjadi ukuran yang lebih kecil, timbang limbah canang sebanyak 600 gram, mengiris gula merah menjadi ukuran yang lebih kecil. Menimbang gula merah sebanyak 200 gram, mencampurkan gula merah 200 gram dengan air 500 ml agar menjadi larutan gula merah. Menuangkan air ke dalam jerigen sebanyak 1,5 liter. Memasukkan 600 gram potongan bunga limbah canang ke dalam jerigen secara sedikit demi sedikit. Menuangkan larutan dari gula merah yang telah dibuat ke dalam jerigen yang telah berisi air. Menyimpan jerigen di tempat yang terhindar dari paparan sinar matahari langsung selama 3 bulan. Waktu ini kan kita sudah membuat ekoenzim. Kira-kira selain dijadikan pupuk, bisa dijadikan apa lagi ya? Ayo kita cari tahu yuk di internet apa aja sih yang bisa kita buat menggunakan ekoenzim. Yuk kita lihat-lihat di internet. Aku nemu jurnal nih di internet. Ternyata selain bisa jadi pupuk penyubur tanaman, ekoenzim juga bisa jadi pembersih kloset, pengusir hama, sabun deterjen, pembersih sayuran, obat kumur, dan lain-lain loh. Wah, ternyata banyak sekali ya kegunaan ekoenzim. Bagaimana kalau kita membuat deterjen dari ekoenzim supaya kita bisa memenuhi kebutuhan deterjen di laundry dengan sisa air cucian yang ramah lingkungan tanpa mengandung bahan kimia? Boleh, lagi pula ada berita tentang pencemaran sungai akibat limbah deterjen. Jadi kita bisa membantu dalam mengurangi hal tersebut
dengan cara membuat deterjen yang ramah lingkungan. Kita harus cari tahu dulu nggak sih, apa aja sih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat deterjennya? Ini aku sempat dengar informasi nih soal deterjen yang terbuat dari ekoenzim. Ternyata bahan yang digunakan itu dari MES atau metil ester sulfonat yang merupakan surfaktan ramah lingkungan serta biodegradable loh. Kalau begitu, mari kita coba besok. Ayo. Pembuatan Eco Bubbles Friendly. Siapkan alat dan bahan seperti panci, sendok, baskom besar, timbangan, mangkok kecil, metil ester sulfonat atau MES, ekoenzim, garam, dan air. Cara kerjanya: menimbang MES sebanyak 200 gram, memanaskan air sebanyak 2 liter, mencampurkan MES dan air panas, mengaduk MES dan air panas sampai semua MES larut, melarutkan 150 gram garam ke dalam 500 ml air, memasukkan larutan garam ke dalam larutan MES, mengaduk campuran sampai menjadi larutan MES bening kental, menambahkan 1,5 liter air dingin ke dalam larutan MES bening kental, menambah 50 ml pewangi, memasukkan 1 liter ekoenzim limbah canang dan mengaduknya hingga merata, memasukkan produk ke dalam botol. Perkenalkan, nama saya Diputu Kirani Pisbayani. Saya merupakan salah satu siswa dari jurusan kuliner. Jadi, dengan adanya deterjen Eco Bubbles Friendly buatan teman saya yang sudah saya gunakan kurang lebih 1 minggu. Deterjen ini sangat efektif untuk mencuci piring dan baik dalam menghilangkan minyak dan juga noda berlemak. Saya juga menggunakan deterjen ini untuk mencuci berbagai peralatan lainnya, karena produk ini serbaguna, aman untuk lingkungan, dan juga memiliki aroma yang segar. Terima kasih. Perkenalkan, saya Hanima Dewi Jawati sebagai koordinator di unit produksi laundry yang ada di SMK Negeri 4 Negara. Jadi di sini saya akan sedikit memperkenalkan tentang Eco Bubbles Friendly yang sudah kami gunakan di laundry Skanepa sendiri. Jadi untuk tingkat pembersihannya dan kualitas dari hasil cucian Eco Bubbles Friendly itu sudah sangat memadai, dan itu menghasilkan kualitas yang cukup baik untuk di laundry kami. Dan kemudian dari masalah harga, dengan deterjen yang ada di luar itu jauh lebih murah karena diproduksi oleh siswa kami sendiri, dan juga untuk hasil atau sisa limbah dari penggunaan Eco Bubbles Friendly itu sendiri bisa digunakan untuk memupuk tanaman. Sekian dari saya dan terima kasih. Canang Sari indah di pura, berwarna-warni menghias hari. Eco Bubbles Friendly menjadi solusi nyata dari limbah canang, bersih tanpa tercemari. Sekian dari kami. Om Santi 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 Om.